Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di program Les Inggris Segala Usia. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Oke, pada video kali ini kita masuk pada materi tentang apa ini? Idiom ya. Tapi kita menggunakan warna. Jadi ternyata warna itu bisa juga menjadi idiomatic expression ya, ungkapan yang idiomatik yang punya makna baru gitu. Oke, di sini ada kata black. Black itu kan umumnya diterjemahkan hitam ya, tapi nanti bisa menjadi black ball. Kalau diterjemahkan apa adanya, black ball itu kan apa? Kayak bola hitam gitu ya, tapi bukan. Black ball maksudnya adalah mengeluarkan seseorang dari keanggotaan ya, atau menolak seseorang menjadi anggota baru. Contoh kalimatnya, the basketball club has blackballed the new student because he was thought to be too arrogant and selfish. Klub basket telah mengeluarkan ya, mengeluarkan murid baru itu dari keanggotaannya karena si murid baru itu dianggap terlalu sombong dan egois atau hanya mementingkan diri sendiri. Jadi di sini kita menggunakan kata blackballed ya, berarti dia adalah dibuat bentuk lampau ya, blackball menjadi kata kerja gitu. Blackballed ya, mengeluarkan dari keanggotaan atau menolak menjadi anggota baru. Oke, kita lihat contoh yang lain. Oke, ada black looks yang artinya tampak marah ya. His rude behavior earned him nothing but black looks from the customers. Perilaku kasarnya tidak membuatnya mendapatkan keuntungan ya, nggak memperoleh apapun gitu. Hanyalah dia peroleh sikap marah atau tampak marah dari konsumen gitu. Mungkin melayani konsumen dengan tidak sopan gitu, sehingga konsumennya nggak jadi beli, justru kelihatan marah begitu, dan itu tidak bagus untuk sebuah bisnis begitu kan. Kemudian ada black eye, kalau diterjemahkan apa adanya kan mata hitam gitu ya, tapi di sini maksudnya adalah cacat bagi kehormatan seseorang atau bagi nama baik seseorang. Contoh kalimatnya, his addiction to drugs is a black eye for the family. Kecanduannya pada narkoba adalah merupakan cacat ya, atau catatan buruk lah ya, cacat bagi keluarga tersebut. Keluarganya baik semua, tapi salah satu anggotanya ada yang menjadi pecandu narkoba dan itu menjadi cacat bagi keluarga itu. Berikutnya ada kata blackmail ya, idiom blackmail. Ini kayak surat hitam gitu ya, tapi bukan ya, maksudnya adalah memeras atau mendapatkan sesuatu dengan cara mengancam. Awas loh, kalau enggak nanti tak bongkar kasusmu, kayak gitu-gitu ya. Contoh kalimatnya gini, since only his secretary knew about his criminal record, she tried to blackmail him by demanding a big increase in salary. Oke, jadi maksudnya adalah karena hanya sekretarisnya yang tahu tentang laporan atau tentang catatan kriminalnya, dia mencoba untuk memerasnya dengan meminta kenaikan gaji yang besar gitu. Jadi misalnya ada direktur apalah gitu di sebuah perusahaan ya, contoh gitu ya, direktur keuangan, tapi sekretarisnya tahu bahwa direktur keuangan tersebut punya kasus kriminal ya, mungkin penggelapan atau apalah gitu, dan yang tahu sekretarisnya, maka itu jadi senjata buat si sekretaris untuk memeras si dirut keuangan ini gitu. Pak, tolong dong saya dinaikin gajinya, kalau enggak kasus bapak saya bongkar biar semua orang tahu, kayak gitu-gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Jadi kata blackmail, memeras atau mendapat sesuatu dengan mengancam. Selanjutnya ada black and blue ya, hitam dan biru ya, bukan itu, tapi maksudnya adalah babak belur, baik secara fisik maupun secara mental ya. Bisa fisik, bisa mental gitu. Contoh yang ini apa, fisik, mental ini. I'm still black and blue from my final test.
Saya masih babak belur nih habis ujian akhir, jadi mungkin otaknya udah merasa sangat terperas gitu ya. Udah capek banget. Oke teman-teman, berikutnya warna yang lain ada blue, biasanya biru ya. Nah, tapi blue di sini kita artikan sedih atau galau. Contohnya, I feel blue because I've just broken up with my girlfriend. Saya merasa sedih karena baru saja putus dari pacar saya gitu ya. Berikutnya ada blue in the face ya, pucat karena capek. Jadi capean hingga pucat. Contohnya, he worked himself blue in the face to beat his competitors. Dia bekerja sendirian hingga pucat ya, capean. Untuk apa? Untuk mengalahkan saingan atau pesaing-pesaingnya gitu. Selanjutnya ada blue blood ya, darah biru atau bangsawan ya. She's a blue blood. Dia adalah seorang bangsawan. Her father was the Sultan of Borneo. Ayahnya dulunya adalah Sultan Borneo gitu ya. Oke teman-teman, berikutnya ada blue chips. Bukan kerupuk biru ini, tapi saham perusahaan besar yang tinggi nilainya gitu ya. Contohnya, I'll sell my blue chips as soon as they go up. Aku akan menjual sahamku segera saat nilainya naik. Oke, berikutnya ada brown ya. Brown itu artinya apa? Coklat, ya kan? Tapi di sini kita ada in a brown study, bukan dalam pembelajaran yang coklat, tapi artinya adalah mikir secara mendalam gitu. Lagi mikir jero ya. He keeps silent for long. Dia terdiam untuk waktu yang lama ya. He is probably in a brown study. Dia nampaknya sedang berpikir secara mendalam. Mikir dalam apa bengong ya. Bedanya tipis ya mungkin ya. Oke, berikutnya ada brown nose. Bukan hidung coklat, tapi maksudnya mementingkan atau hanya mementingkan diri sendiri ya. Contoh kalimatnya, don't believe anything he says. He is a brown nose. Jangan percaya apapun yang dia katakan. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri gitu. Oke, kita masuk ke warna berikutnya yaitu green, hijau ya. Tapi di sini ada greenback. Bukan punggung hijau, tapi duit, uang ya. Atau dolar juga bisa. Punya uang gitu ya. How much greenback do you have in your account? Berapa banyak uang yang kau punya di rekeningmu gitu ya. Greenback. Oke, berikutnya ada green light yang artinya izin atau udah ada permisi gitu ya. Diperbolehkan. As soon as I get a green light from my parents, I'll go to buy that mountain bike. Sesegera atau begitu saya dapat izin dari orang tua, aku akan pergi untuk membeli sepeda gunung itu ya. Oke, kita ke warna berikutnya, pink ya, merah muda. Pink di sini adalah artinya contoh terbaik atau model yang paling top, paling mantap gitu ya. He is the pink of generosity. Dia adalah contoh terbaik dari sikap dermawan. Berarti orangnya sangat dermawan gitu. Nyah-nyoh gitu ya. Royal ya. Semuanya pokoknya bagi gitu ya. Pink of generosity. Oke, berikutnya in the pink of health, yang artinya kesehatan yang prima. Because he eats well and exercises, he is in the pink of health. Karena dia makan dengan baik dan berolahraga, maka dia dalam kondisi yang kesehatan yang prima begitu. Oke, berikutnya kita masuk pada red, merah. Ya, di sini ada red hot. Ya, bukan merah panas, tapi maksudnya penting begitu ya. Contoh kalimatnya, do you know what's red hot these days? Kamu tahu apa yang penting hari-hari ini? Silahkan dijawab sendiri ya. Apa sih yang penting sekarang ini? Gitu. Mungkin Anda punya jawaban yang bervariasi ya. Oke, berikutnya ada red letter day, yang artinya hari penting ya.
Bukan hari surat merah, no, hari penting. Today is a red letter day for him, he's getting married. Hari ini adalah hari penting bagi dia, dia akan menikah ya. Berikutnya ada red ink yang artinya hutang, bukan tinta merah ya, tapi hutang. I can't afford to buy any more things. I've got too much red ink. Saya udah nggak bisa lagi membeli barang-barang ya. Saya udah terlalu banyak hutang gitu ya. Naudzubillah min dzalik ya. Berikutnya ada red flag, tanda bahaya ya. Contoh kalimatnya, when the teacher start twisting his mustache, that's a red flag. Ketika guru mulai twisting his mustache, melintir-melintir kumisnya gitu ya, itu adalah tanda bahaya. Mungkin habis itu gurunya akan marah-marah ya, karena muridnya pada bengal atau banyak tingkah di kelas. Oke, berikutnya kita masuk pada kata white yang artinya putih. Tapi di sini ada white lie ya, bohong putih. Maksudnya adalah berbohong atau berdusta untuk hal yang baik. Contohnya, the family told the patient a white lie about his condition so as not to make him feel worse. Ya, not to make him feel worse gitu ya. Keluarga memberitahu pasien itu dengan berdusta gitu ya. Berbohong untuk hal yang baik ya. Atau keluarga berbohong kepada pasien tentang kondisinya agar tidak membuat dia merasa lebih buruk kondisinya gitu ya. Jadi misalnya dokternya udah bilang sama keluarga bahwa si pasien ini mengidap misalnya kena kanker gitu ya. Terus habis itu kan pasien nanya, aku kenapa gitu kan? Oh nggak apa-apa, kamu cuma pilek-pilek aja kok, nanti juga sembuh kayak gitu ya. Jadi diceritakan info yang tidak sebenarnya, tapi demi kebaikan. Naudzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan Anda semuanya sehat ya, dan kita semuanya sehat. Oke, selanjutnya ada white elephant, tidak berguna. Contohnya adalah I got an expensive jacket that nobody can wear. It's a white elephant. Saya mendapatkan atau memperoleh jaket yang mahal yang nggak seorang pun bisa memakainya. Ini tidak berguna gitu kan. Mungkin kekecilan ya, padahal orangnya gede-gede gitu loh. Oke, berikutnya ada whitewash yang artinya menyembunyikan hal buruk atau membuat sesuatu tampak baik dibanding aslinya. Ya, menyembunyikan sesuatu. Contoh kalimatnya, the villagers are trying to whitewash their leaders' bad behavior. Para penduduk desa mencoba untuk menyembunyikan hal buruk dari perilaku buruk pemimpinnya gitu. Jadi kalau gimana kepala desanya baik-baik, oh baik banget pak, baik banget, padahal mah dia misalnya melakukan tindakan yang nggak baik gitu, tapi penduduk desa mengatakan baik begitu ya. Oke, itu contoh kalimatnya, mudah-mudahan sih nggak ada, ini hanya contoh saja ya. Oke, untuk berikutnya ada yellow artinya kuning ya, tapi di sini maksudnya yellow adalah pengecut. Misalnya, he won't stand by you, he is too yellow. Dia tidak akan berdiri di sampingmu, tidak akan menemanimu ya, dia terlalu pengecut, takut gitu ya. Oke teman-teman, itu barangkali ya untuk materi video kali ini tentang warna yang bisa dijadikan sebagai idiom. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.